kami dari kelompok Pascal. Di sini kita akan menjelaskan tentang tekanan. Sebelumnya, kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya C. Shanova Amelia, nomor urut 6. Perkenalkan, nama saya Dita Alvita, nomor urut 7. Perkenalkan, nama saya Perkenalkan, nama saya Prisma Lutfika, nomor absen 24. Kami adalah kelompok Pascal yang sudah siap untuk menjelaskan. Karena kami selalu semangat dan juga kompak serta ceria. La 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 la. Kelompok Pascal, the best, the best. Kelompok Pascal, the best, the best. Fisika, ilmu yang menyenangkan. Yeay. Hai teman-teman, kami dari kelompok Pascal akan menjelaskan materi tentang tekanan. Kompetensi dasar 1. Menjelaskan tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. 2. Menyajikan data hasil percobaan untuk menyelidiki tekanan zat cair pada kedalaman tertentu, gaya apung dan kapilaritas. Apa itu tekanan? Dalam ilmu fisika, tekanan adalah besarnya gaya yang bekerja tiap satuan luas permukaan atau bidang tekanan. Fenomena tersebut timbul sebagai akibat dari gaya tekan yang bekerja pada benda persatuan luas permukaan dengan arah yang tegak lurus. Suatu tekanan akan sangat bergantung pada besarnya gaya. Tekanan pada zat padat. Tekanan adalah gaya tekan persatuan luas bidang tekan. Rumusnya adalah P sama dengan F per A sama dengan M kali G per A. P adalah tekanan dengan satuan Newton per meter persegi atau Pascal. F adalah gaya tekan dengan satuan Newton. A adalah luas bidang tekan dengan satuan meter persegi. Hubungan antara tekanan, gaya tekan, dan luas bidang tekan adalah tekanan sebanding dengan gaya dan berbanding terbalik dengan luas bidang tekan. 2. Tekanan pada zat cair atau tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis adalah tekanan yang disebabkan oleh zat cair yang diam, yang dipengaruhi oleh A. Jenis zat cair atau massa jenis cair, B. Percepatan gravitasi, dan C. Kedalaman. Tekanan zat. Makin dalam suatu titik pada zat cair, maka makin besar tekanannya. Rumusnya adalah P sama dengan Rho kali G kali H. P adalah tekanan hidrostatis dengan satuan PA. G adalah percepatan gravitasi dengan satuan meter per second persegi. H adalah kedalaman dengan satuan meter. Dan Rho adalah massa jenis cairan dengan satuan kilogram per meter kubik. Apa itu hukum Pascal? Hukum Pascal menyatakan bahwa tekanan eksternal yang diberikan zat cair dalam sistem tertutup diteruskan ke segala arah dengan sama besar, dan tekanan pada setiap titik pada fluida akan meningkat sebanding dengan tekanan eksternal yang diberikan. Alat-alat yang bekerja berdasarkan hukum Pascal yaitu dongkrak hidrolik, gempa hidrolik, rem hidrolik, dan alat pengangkat mobil. Apa itu hukum bejana berhubungan? Bejana berhubungan adalah wadah atau bejana yang memiliki dua atau lebih tabung dengan bentuk yang bervariasi dan saling berhubungan. Apabila bejana berhubungan diisi dengan zat cair yang sama dan dalam keadaan setimbang, maka permukaan zat cair dalam bejana itu terletak pada satu bidang datar. Rumus bejana berhubungan yaitu P1 sama dengan P2, yaitu Rho1 dikali G dikali H1 sama dengan Rho2 dikali G dikali H2. Dengan kesimpulan, Rho1 dikali H1 sama dengan Rho2 dikali H2 dengan keterangan yang tercantum dalam gambar. Hukum bejana berhubungan tidak berlaku jika 1. Diisi dengan zat cair yang tidak sejenis. 2.
Bejana mempunyai kapiler. 3. Salah satu pipa ditutup. 4. Digoyang-goyangkan. Peristiwa yang sesuai dengan prinsip bejana berhubungan yaitu air dalam teko, water pass, penyipat air, dan penyaluran air dari tempat penampungan. Apa itu hukum Archimedes? Hukum Archimedes adalah hukum yang menyatakan setiap benda yang tercelup, baik keseluruhan maupun sebagian dalam fluida, akan menerima dorongan gaya ke atas atau gaya apung yang besarnya sama dengan berat zat cair yang didesaknya. Siapakah Archimedes? Archimedes adalah seorang ilmuwan terkemuka yang berasal dari Sirakus, Yunani. Beliau hidup di zaman 287 sampai 212 sebelum Masehi. Beliau menguasai beberapa bidang sekaligus, mulai dari matematika, fisika, filsafat, astronomi, hingga teknik. Peristiwa yang berhubungan dengan hukum Archimedes. Benda tenggelam. 1. Massa jenis benda lebih besar dari massa jenis zat cair. 2. Berat benda lebih besar dari gaya ke atas atau W lebih besar dari FA. Benda melayang. 1. Massa jenis benda sama dengan massa jenis zat cair. 2. Berat benda sama dengan gaya ke atas atau W sama dengan FA. Benda mengapung. 1. Massa jenis benda lebih kecil dari massa jenis zat cair. 2. Berat benda lebih kecil dari gaya ke atas atau W lebih kecil dari FA. Beberapa alat yang menggunakan prinsip hukum Archimedes. A. Kapal laut. B. Hidrometer. C. Balon udara. D. Jembatan ponton. E. Kapal selam. F. Galangan kapal. 3. Tekanan dalam gas. Tekanan udara diukur dari permukaan laut. Tekanan udara di permukaan laut disebut tekanan udara normal, sebesar 1 atmosfer atau 76 cm air raksa. Setiap ketinggian naik 100 meter, tekanan udara turun 1 cm air raksa. Semakin tinggi suatu tempat, tekanan udara semakin rendah. Semakin rendah tekanan udara, semakin kecil titik didih zat cair. Alat untuk mengukur tekanan udara pada ruang terbuka adalah barometer. Aplikasi konsep tekanan zat pada makhluk hidup. 1. Pengangkutan air dan nutrisi pada tumbuhan. Jadi, air dapat naik dari akar ke bagian tumbuhan lain yang lebih tinggi karena dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu A. Daya tekan akar, B. Kapilaritas batang, dan C. Daya hisap daun. 2. Tekanan darah pada sistem peredaran darah manusia. Manusia memiliki sistem peredaran darah tertutup. Darah juga merupakan fluida. Oleh karena itu, aliran darah manusia menghasilkan tekanan. Darah akan memberikan tekanan pada dinding pembuluh darah saat darah mengalir di pembuluh darah. Hal ini terjadi karena adanya dorongan saat jantung memompa darah untuk dialirkan ke seluruh tubuh. 3. Tekanan gas pada proses pernapasan manusia. Prinsip tekanan udara dan volume juga ada pada makhluk hidup, yaitu pada sistem pernapasan manusia. Konsep tekanan dan volume bisa kita lihat pada proses menarik napas atau inspirasi dan proses mengeluarkan napas atau ekspirasi. 4. Alat penghisap pada cumi-cumi. Tentakel pada cumi-cumi memiliki alat penghisap yang digunakan untuk menangkap mangsanya dengan menggunakan prinsip tekanan. Dengan perbedaan tekanan antara air dan di permukaan alat hisap ini akan menyebabkan gaya yang membuat mangsa cumi-cumi sulit melepaskan diri. 5. Serangga penghisap nektar bunga. Pada serangga yang memakan nektar atau sari bunga, seperti kupu-kupu,
menghisap nektar ini dengan belalai yang menarik nektar bunga ke dalam tubuh. Dengan perbedaan tekanan, mirip seperti saat manusia meminum dengan menggunakan sedotan. You're just stressed.